belajar bikin panja. Nah, di sini udah dengan kakak siapa? Kakak Salma. Nah, di sini Kak Salma mau ngajarin kita semua gimana caranya bikin panja. Yuk kita belajar dulu. Gimana nih, Kak? Tanja yang kita buat ini namanya dendam tak sudah. Nah, pertama biasanya kami kalau untuk pemesanan biasanya ada yang mau pakai kawan ya, coba karena ini kita cepat aja. Jadi yang pertama itu buat untuk kelopak depannya. Jadi kita coba dulu guys. Coba dulu. Ini sesuai kepala. Nah, gini ya. Oke, kita coba. Gini. Ya kira-kira gini lah ya. Ya, cara pemakaiannya. Nah, ini namanya tepungnya di sini harus di samping telinga dan ini harusnya ininya harus di atas di sini. Oh, ya, cara pemakaiannya. Ya, jadi dia biasanya dipasang bawah sininya. Pas di atas alis ya, gitu ya, Kak ya? Ya. Oke, jadi ini udah selesai nih? Udah jadi nih? Oke guys, ini dia tanjaknya sudah jadi, namanya tanjak dendam tak sudah. Selesai mencoba membuat tanjak, sekarang saatnya mencoba membuat sunting. Sunting-sunting ini biasanya digunakan sebagai aksesoris yang menghiasi di bagian atas kepala ketika penampilan. Sunting-sunting yang ada di Sanggar Lembayung ini semuanya diproduksi sendiri loh guys oleh teman-teman Lembayung Collection. Biasanya teman-teman Lembayung Collection membeli bahan-bahan pokoknya saja, sisanya dirangkai sendiri. Dan tidak hanya untuk menari, tapi sunting-sunting di sini bisa digunakan juga untuk acara pernikahan. Lanjut, saya mencoba membuat kreasi seserahan atau hantaran pernikahan khusus untuk tradisi Melayu guys. Kali ini saya membuat kreasi berbentuk masjid dari sejadah. Segala pernak-pernik di Sanggar Lembayung ini bisa disewa ataupun dibeli dengan permintaan khusus loh guys. Asik ya? Jadi kita bisa request seperti yang kita inginkan. Dan satu lagi, harganya sangat terjangkau. Ini benang-benangnya berarti dirapihin aja ya, digunting-guntingin. Sudah selesai, sudah rapi. Ini udah nih, udah jadi nih, udah. Oke, nah ini dia guys, sudah jadi. Jadi salah satu hantaran untuk seserahan pernikahan ini adalah sejadah. Tadi sudah dikreasikan sedemikian rupa hingga berbentuk masjid yang cantik ini oleh teman-teman dari LC. Kemudian ini kita langsung taruh aja ya di nampannya yang sudah disiapkan. Kita taruh di sini, kemudian tinggal ditutup. Di sini menggunakan plastik mika ya, ini ya namanya ya, plastik mika yang udah dihias juga. Ini ada pitanya yang jadi bikin kesannya lebih cantik, lebih manis, dan ini dia, jadi deh salah satu hantaran untuk seserahan pernikahan. Sebelum melakukan kegiatan rutin latihan menari, biasanya
Teman-teman di Sanggar Lembayung olah tubuh dulu nih guys. Ya seperti pemanasan gitulah, biar otot-ototnya tidak kaku dan bisa bergerak dengan luas. Dan yang paling penting menghindari cedera ketika berlatih. Wah, saya jadi pengen ikutan juga deh rasanya. Oke guys, sekarang kita sudah bersama dengan Ibu Meli. Nah, Bu Meli ini adalah manajer dari Sanggar Lembayung. Nah, untuk teknisnya kegiatan dari Sanggar Lembayung ini mungkin kita akan ngobrol-ngobrol dulu aja nih, ngobrol-ngobrol santai aja nih sama Bu Meli ya. Oke Bu, gimana? Mungkin bisa dijelaskan dulu nih Bu, ada apa aja kegiatan yang di Sanggar Lembayung ini? Terima kasih Kak Ella. Di Sanggar Lembayung ini multi ya, banyak kegiatan yang ada kita adakan di sini, baik dari segi seni budaya maupun craft dan fashionnya. Dari seni budaya seperti yang tampak di belakang kita nih adalah bidang seni tari. Nah, seni tari juga di Lembayung ada seni tari tradisi yang kita pertahankan untuk dilestarikan dari generasi ke generasi. Kemudian ada tari kreasi dan juga kita merambah ke tari kontemporer dan dancer. Jadi sesuai dengan kebutuhan mitra kita, mitra kepinginnya apa untuk di bidang seni budaya, insya Allah akan bisa kita sediakan di Lembayung. Selain seni tari juga kita ada seni musik. Musik juga terbagi atas tradisional maupun modern. Seperti itu. Kemudian juga kita ada sastra seperti teater juga ada, kemudian kontemporernya seperti kita monolog. Kemarin beberapa waktu yang lalu kita juga mengikuti perlombaan monolog yang diadakan BPND Kepulauan Riau. Ya, jadi bakat-bakat seni yang ada di adik-adik yang bergabung di Lembayung dengan gelar Lembayung Crew akan kita kembangkan. Di sini juga ada seni tarik suara yang lagu Melayu tradisi maupun modern maupun pop seperti itu. Itu untuk seni budayanya ya Mbak Ella ya. Nah, tapi di Lembayung ini ada bidang pecahannya lagi, namanya itu Lembayung Collection. Ada apa aja tuh Bu Meli? Di Lembayung Collection ini terbagi dari craft dan fashion. Nah, fashion kita ada membuat pakaian-pakaian seperti kostum tari, kebutuhan pengantin, seperti busana Melayu untuk bujang dara ataupun busana Melayu keseharian, seperti teluk belanga, baju kurung dan sebagainya. Kemudian kita juga ada sunting, memproduksi sunting yang dipergunakan di penari itu sendiri, baik itu tari persembahan maupun juga tidak menutup kemungkinan ya kita membantu pihak MUA atau MUA ataupun wedding event ya, WO yang membutuhkan aksesoris untuk pengantin juga kita bisa adakan. Termasuk kelengkapan wedding seperti seserahan gitu ya Bu ya? Betul, seserahan seperti hantarannya bisa kita buat, ada yang kita sewa, ada juga yang kita perjualbelikan sesuai dengan requestnya. Requestnya kepingin bentuk apa, boleh kita diskusikan nanti. Nah, kalau misalkan untuk yang kreasi-kreasi itu siapa yang melatih atau memproduksi gitu? Nah, untuk produksi memang kita produksi sendiri dengan label merek dagang yang sudah kita daftarkan di Haki dengan namanya Lembayung Collection. Nah, untuk pelaku pembuatnya atau pengusahanya itu ya dari anak Lembayung sendiri sebenarnya yang kita berdayakan sama-sama melatih diri, sama-sama belajar, kita buat bersama seperti itu. Oke, ini untuk yang Lembayung Collection nih ya. Tadi kalau misalkan untuk pelatih tari dan pelatih musiknya dari siapa nih? Baik, untuk pelatih di Lembayung sendiri kita lebih banyak dari kita, oleh kita dan untuk kita. Karena kita bukan tidak mau memakai pelatih yang lain. Kita sangat welcome ya. Kita welcome dan terbuka bagi koreografer yang ingin bermitra dengan Lembayung, ingin bekerja sama untuk alih generasi, dipersilahkan. Tapi kami juga lebih mengutamakan karya dan ide kreatif dari adik-adik sendiri. Karena bagi kami masing-masing manusia itu memiliki ide kreatif yang berbeda-beda. Nah, keunikan-keunikan itu akan kita satukan dalam satu kesatuan ide baru. Dan di sini termasuk Bu Meli juga melatih
adik-adik di sini untuk koreografernya ya. Ya betul, dan saya lebih menitik beratkan pada kesenian yang lebih ke tradisinya, supaya tidak lari dari pakem ke tradisian itu. Dan terutama juga kebetulan karena kita juga mengusung satu beban untuk mewariskan tradisi itu sebagai pelestari, seperti itu. Dan di sini juga kita juga menerbitkan buku-buku yang berkaitan dengan tari tradisi. Nah, ini salah satunya. Salah satu buku oleh Meliana Anggra ini judulnya Mengenal Zapin. Boleh diceritakan dulu nih Bu Meli ini sekilas tentang buku ini, Bu? Iya, buku ini berkisar tentang langkah-langkah, bentuk-bentuk langkah Zapin itu sendiri. Kenapa saya membuatnya dan dibukukan? Karena saya mengingat guru saya terdahulu, almarhum Bapak Binika Suryasam, yang sudah meninggalkan kita. Namun ilmu yang bermanfaat itu sayang sekali kalau tidak dilakukan pencatatan seperti itu. Makanya kita melakukan pencatatan agar langkah-langkah tarian tersebut tidak hilang oleh zaman, masih bisa dibaca dan diteruskan oleh generasi penerus. Berarti Bu Meli selain manajer mengurus sanggar, melatih adik-adik menari dan kegiatan-kegiatan kreasi craftingnya juga menulis. Sampai sekarang udah ada berapa buku nih, Bu? Sampai sekarang ada sekitar 3 berjalan ke 4 buku untuk yang bidang kesenian. Yang lagi proses itu buku tentang Zapin Pulau Penyengat. Zapin Pulau Penyengat. Ya, Zapin Pulau Penyengat kita bekerja sama dengan Balai Pelestarian Nilai Budaya dan beberapa penulis lainnya. Kita merangkum dari pewaris-pewaris Zapin Penyengat tersebut dengan niatan semoga Zapin Penyengat tersebut bisa dipelajari dan diteruskan oleh generasi penerusnya. Dan insya Allah akan dijadikan muatan lokal pada sekolah SD dan SMP di Kota Tanjung Pinang. Oke, nah kita berbicara soal teknis dari kegiatan sanggar nih, Bu. Kalau misalkan untuk latihannya itu berarti di sini teman-teman yang anggota sanggar ini berlatih itu rutin ya, setiap minggu atau gimana nih, Bu? Ya, mereka rutin melakukan kegiatan, ada event ataupun tidak. Pada kalender kegiatan kita tetap melakukan pelatihan rutin, di mana terbagi atas 2 kelompok ini, Kak Ella. Yang satu ada adik-adik junior. Adik-adik junior ini umur dari 3 tahun sampai kelas 6 SD. Nah, mereka itu latihannya setiap hari Minggu sore pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Nah, sedangkan yang kita lihat teman-teman di belakang ini mulai dari SMP kelas 1 sampai tidak ada batas usia. Oh gitu, jadi ini orang kelompok tuanya dewasa juga ya? boleh ikut. Kalau untuk kepingin ya olah tubuh juga bisa, silakan dipersilakan. Nah, ini latihannya rutin setiap Senin, Rabu, dan Jumat. Iya. Mulai pukul 19.30 sampai pukul 10.22 waktu Indonesia Barat. Dan satu hal, Kak Ella, masa pandemi COVID ini kita juga datang adik-adik, kita cek dulu suhunya, suruh cuci tangan, dan yang demam kita tidak perkenankan untuk hadir. Ikut latihan. Iya. Kemudian tetap ya jaga jarak dan sebagainya. Jadi kalau ada yang batuk, pilek atau sebagainya, tolong tidak hadir dulu karena biar menjaga sama-sama. Ya. Oke. Nah, ini untuk yang nari. Kalau untuk yang musik gimana nih, Bu Meli? Sama sebenarnya latihannya itu juga Senin, Rabu, Jumat. Cuman kebetulan pada hari ini pemusiknya pada izin libur ya. Karena ada beberapa job kemarin yang menuntut kinerja yang lebih tinggi, sehingga hari ini tidak ada kesempatan untuk hadir bersama kita. Oke, kalau kegiatan dari craftingnya dan fashionnya ini seperti apa? Kalau Lembayung Collection itu rutinitasnya setiap hari. Rutinitasnya setiap hari mulai dari pukul 1 siang sampai pukul 5 sore. Jadi kita membuat pesanan orderan dari mitra atau klien kita ataupun customer, ataupun kita memproduksi untuk ready stock di galeri sendiri. Gitu. Boleh di-share nih mungkin range harganya dari kisaran berapa sampai berapa? Ya, sekitar ada yang harga dari bandrolan harga 10 ribuan sampai harga yang 400.000 juga ada. Kalau untuk kostum set dari mulai harga yang 500-an sampai 1 juta lengkap juga ada. Berarti cukup terjangkau ya? Ya, cukup terjangkau dan masih bisa bersaing ya kalau di atas panggung.
Lembayung seperti itu. Oke, mungkin terakhir harapan dari Bu Meli untuk Sanggar Lembayung ini apa? Harapannya adik-adik kepada generasi penerus jangan patah semangat, terus maju, terus berkarya karena karya itu tidak akan pernah mati. Apapun masa dan kondisi yang kita alami, kita tetap harus semangat. Tetap stay healthy dan terus berkarya, sukses bersama. Seperti itu. Nah kalau misalkan mungkin ada pemirsa ini sekitar kita Tanjung Pinang TV mungkin yang berminat nih ingin bergabung menjadi salah satu anggota dari Sanggar Lembayung, ini gimana caranya nih Bu Meli? Untuk bergabung di Sanggar Lembayung tidak sulit ya Kak Ella. Cuman datang, hadir, kemudian ya kita diskusi inginnya apa, apakah mau di Lembayung Collection-nya ataupun di Sanggar Lembayungnya seperti itu. Kemudian mengisi formulir pendaftaran karena data-data siswa yang ada di sini semua tercatat di database seperti itu. Nah setelah mendaftar silakan latihan. Ya untuk yang lain tinggal proses saja. Oke Bu Meli, mungkin dari pemirsa nih sekitar kita Tanjung Pinang TV ini mungkin ada yang pengen tahu, pengen kepo lah gitu ya ke Sanggar Lembayung. Mungkin bisa melihat-lihatnya ada di sosial medianya, mungkin kemana nih? Oke, untuk sosial media kita ada beberapa ya yang kita share. Itu pertama di Instagram, Instagram dengan akun Sanggar Lembayung, Lembayung Crew dan Lembayung Collection. Kemudian di Facebook juga ada Sanggar Lembayung dan kita juga memiliki akun YouTube Sanggar Lembayung seperti itu. Nah itu dia tadi pemirsa ngobrol-ngobrol santai kita nih dengan manajernya dari Sanggar Lembayung. Nah ini teman-teman di sini lagi pada latihan ya Bu ya? Iya benar, lagi latihan olah tubuh alias pemanasan, warming up dulu sebelum latihan nari. Mungkin Mbak Ella mau ikutan? Boleh. Boleh, silakan. Oke deh guys, kalau gitu mungkin saya boleh juga kali ya coba, mana tahu masih bisa nari. Iya, Oke boleh. deh kalau gitu. Silakan. Terima kasih Bu Meli. Sama-sama, terima